Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Kristina dengan NIM 20130039 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Yana Malang. Materi presentasi kali ini berjudul Apakah Fintech bisa menggantikan bank? Sebelum menelaah lebih lanjut mengenai judul materi yang akan saya paparkan, untuk pembahasan kali ini, yang pertama saya akan jelaskan mengenai apa itu fintech. Adapun definisi dari fintech, financial technology atau fintech adalah gabungan antara teknologi dan jasa keuangan yang mengubah model bisnis konvensional menjadi moderat. Hal ini membuat transaksi yang awalnya hanya bisa dilakukan dengan tatap muka, bisa dilakukan dari jarak jauh. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pinjaman uang secara online termasuk salah satu kegiatan yang memanfaatkan fintech. Selanjutnya, penjelasan mengenai fintech di era digital. Ada 2 poin yang menjembatani fintech di era digital. Yang pertama, peran penting, dan yang kedua, manfaat. Saya akan ulas penjelasan mengenai 2 poin tersebut secara singkat agar mudah dipahami. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai peran penting fintech. Di era digital, hadirnya fintech, terutama di Indonesia, telah membantu banyak individu maupun kelompok dalam melakukan kegiatan transaksi. Contohnya bagi pelaku usaha baru, teknologi ini telah membantu memenuhi kebutuhan modal dan menekan biaya operasional. Inovasi ini juga membantu individu yang kesulitan memperoleh layanan keuangan. Untuk penjelasan poin yang kedua, yaitu mengenai manfaat fintech. Adapun beberapa manfaat fintech yang telah mengubah pola pikir transaksi di Indonesia, di antaranya, yang pertama, meningkatkan inklusi keuangan. Lembaga keuangan konvensional biasanya mematok sejumlah syarat pengajuan pinjaman. Tapi di sini, fintech hadir memberikan syarat yang bisa dipenuhi lebih banyak individu maupun kelompok. Yang kedua, pinjaman bunga rendah tanpa agungan. Dengan menyiapkan berkas yang dibutuhkan, siapapun bisa melakukan pinjaman kapan saja. Selain itu, bunga yang ditawarkan juga lebih rendah dan tanpa agungan. Yang ketiga, pinjaman modal untuk pengusaha. Hal ini dapat menjadi angin segar bagi pembisnis UMKM dalam melebarkan sayapnya. Yang keempat, kemudahan bertransaksi. Berbekal ponsel dan internet, siapa saja dapat menjalankan transaksinya tanpa harus mengantri. Yang kelima, mempercepat perputaran uang. Dengan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, teknologi keuangan ini dapat mempercepat perputaran uang nasional. Selanjutnya, penjelasan yang kedua mengenai fintech dan bank. Adapun hubungan di antara keduanya yaitu, hubungan antara perusahaan fintech dan perbankan sangatlah erat. Fintech membantu keterbatasan bank untuk memberikan akses keuangan hingga ke pelosok daerah. Apalagi, fintech hanya membutuhkan teknologi dan jaringan internet untuk bisa menjangkau masyarakat di area tersebut. Sedangkan bank konvensional harus punya kantor cabang dan pegawai di daerah tersebut. Jadi kedua industri ini hubungannya saling menguntungkan. Saat ini, Digi Asia Bios tengah menjajaki kerjasama dengan bank-bank daerah serta perusahaan-perusahaan besar yang memiliki jaringan hingga ke pelosok-pelosok sehingga peluang di industri fintech masih sangat besar. Terkait adanya hubungan antara fintech dan bank, muncul persepsi di antara masyarakat terkait alasan memilih fintech dibanding bank. Alasan tersebut diantaranya, yang pertama, daya tarik fintech. Yang kedua, kemampuan fintech. Hal ini yang membuat fintech digandrungi masyarakat. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan satu persatu mengenai kedua alasan tersebut. Alasan yang pertama terkait daya tarik fintech. Fintech memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan bank konvensional.
yaitu memiliki struktur organisasi yang lebih ramping dan daya penetrasinya yang dinamis, membuat fintech bergerak lebih cepat dan lincah dibandingkan bank konvensional. Fintech dapat menawarkan produk-produk baru yang dibutuhkan masyarakat sejalan dengan gaya hidup digital. Diprediksi, setidaknya 30 jenis pekerjaan di sektor perbankan akan menghilang dalam 5 tahun ke depan. Mau tidak mau, perbankan konvensional mesti menyesuaikan diri dengan tren fintech ini. Ada beberapa korporasi finansial besar yang mulai berinvestasi dan bekerja sama dengan fintech untuk meningkatkan kemampuan teknologi digitalnya. Menurut laporan dari sebuah lembaga auditor internasional, menyebutkan ada 3 lapisan perubahan dalam industri perbankan, yaitu pertama, modal bisnis dengan mengombinasikan berbagai layanan berbasis teknologi. Kedua, perubahan produk menjadi lebih fleksibel serta pelanggan sentris. Ketiga, memberikan cara baru dalam mengoperasikan infrastruktur transaksional perbankan. Alasan kedua terkait kemampuan fintech. Memiliki fokus untuk menciptakan produk yang berbasis layanan membuat fintech sangat menarik di mata konsumen. Teknologi fintech yang paling banyak diminati adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memberikan layanan asisten virtual yang berbasis pengalaman konsumen atau consumer experience. Asisten virtual merupakan terobosan dalam dunia perbankan, layanan interaktif, real-time, dan bisa dipersonalisasi sesuai keinginan masing-masing konsumen akan mentransformasi pelayanan pelanggan. Virtual assistant ini hadir dalam bentuk chatbot pintar yang akan menjawab permintaan konsumen dari jendela yang muncul ketika nasabah membuka aplikasi bank mereka. Selanjutnya, penjelasan yang ketiga mengenai apa pengaruh fintech terhadap perbankan. Ada beberapa pengaruh fintech terhadap perbankan, di antaranya, pertama, transaksi di teller berkurang. Jumlah nasabah yang melakukan transaksi langsung ke teller menurun, karena penggunaan teknologi online banking memberi beragam kemudahan transaksi tanpa harus datang langsung ke bank. Kedua, akses 24 jam 7 hari seminggu. Transaksi perbankan secara online dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, tanpa harus terpaku pada waktu tertentu. Hal ini memudahkan nasabah untuk melakukan sejumlah transaksi perbankan pada akhir pekan saat bank tutup, sehingga bank tidak perlu memberikan tugas lembur untuk para karyawannya. Ketiga, tindak pencurian data nasabah bank meningkat. Informasi nasabah banyak tersimpan dalam database perbankan online, memicu aksi pencurian identitas oleh para predator internet dengan teknik yang disebut phishing. Untuk mencegah hal ini, bank wajib meningkatkan fitur keamanan. Keempat, integrasi keuangan. Layanan ini tidak tunduk pada peraturan pemerintah, sehingga bisa memberi aturan lebih mudah dan proses instan pada siapa saja untuk meminjam uang. Dampaknya semakin banyak orang beralih ke pinjaman online daripada meminjam uang langsung di bank. Selanjutnya, penjelasan keempat mengenai kehadiran fintech. Ada permasalahan mengenai nasib bank setelah kehadiran fintech. Meskipun teknologi keuangan membawa dampak positif bagi masyarakat, nyatanya ia bisa menjadi ancaman bagi bank. Bersama dengan maraknya pemanfaatan teknologi ini, jumlah pengguna jasa bank berkurang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang yang mulai mengajukan pinjaman online cepat di perusahaan P2P lending. Selanjutnya, penjelasan kelima mengenai fintech disebut sebagai saingan bank. Berkembangnya fintech sempat dianggap sebagai saingan bank konvensional. Namun ada juga yang menyebut fintech justru menjadi kepanjangan tangan bank. Haryono mengatakan, bisnis fintech dan bank konvensional dinilai bersaing secara bisnis di sektor keuangan. Sebab, kedua industri ini sama-sama dalam mencari keuntungan melalui nasabah. Menurutnya, jika dilihat dari skema bisnis yang dijalankan, kedua industri ini justru saling melengkapi. Selanjutnya, penjelasan keenam mengenai apakah fintech bisa menggantikan peran bank.
Perusahaan finansial teknologi atau fintech dianggap tak akan menggantikan peran bank sebagai lembaga keuangan utama, dikarenakan ruang gerak lembaga keuangan berjenis fintech terbatas, yakni hanya bisa berada di lingkup pendanaan atau pembiayaan. Kehadiran fintech sebagai pelaku di industri jasa keuangan dinilai wajar dan masih dalam tahap normal. Penggerusan pasar bank, baik di sisi pendanaan atau pembiayaan, diakui pasti ada, namun porsi pengurangan peran bank diprediksi tak terjadi signifikan. Prediksi ini muncul karena fintech dianggap memiliki banyak keterbatasan dibanding bank. Sebagai contoh, banyak lembaga fintech yang membatasi kemampuan menampung dana masyarakat dengan nilai sekian juta rupiah, sementara pada bank tak ada batasan maksimal dana yang bisa ditaruh nasabah. Persepsi terkait hadirnya fintech di masa depan. Mungkin di masa depan akan mengancam keberadaan bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (OJK) Heru Kristiana mengatakan, apabila perbankan tidak berinovasi secara cepat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa peran perbankan akan tergantikan oleh fintech. Untuk itu, menurut Heru, perbankan harus mulai mewaspadai hal tersebut dan bergegas melakukan transformasi yang sama atau bahkan lebih inovatif ketimbang fintech. Apabila perbankan berhasil melakukan transformasi, maka eksistensi perbankan akan tetap terjaga. Bahkan perbankan bisa menjadi pemimpin dalam ekosistem keuangan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan hari ini, yaitu mengenai materi apakah fintech bisa menggantikan bank. Semoga penjelasan materi tersebut dapat menambah pengetahuan baru bagi semua pihak. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Akhir kata, saya Devi Kristina, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.